أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 34. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali dengan Pak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat untuk melanjutkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan hati kita benci kepada namanya kekejian dan kemungkaran itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke-34. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat
agar mereka bersujud atau memberi hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka malaikat menaati perintah itu kecuali iblis. Artinya setelah Nabi Adam alaihi salam selesai memberitahukan nama makhluk-makhluk itu kepada para malaikat, Allah memerintahkan kepada mereka bersujud atau memberi hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka sujudlah malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Perintah itu bukanlah sujud untuk beribadah kepadanya. Nah, ini yang perlu ya Pak. Ya. Yang perlu dipahami, bukan berarti sujud dalam arti menyembah ya Pak. Ya, betul Pak. Jadi artinya adalah menghormati. Ya, menghormati. Ya, menghormati karena yang memerintahkan ya Allah sendiri. Nah, karena Allah yang memerintah, maka namanya makhluk itu harus tunduk, ya, patuh kepada Allah. Jadi jangan sampai penjelasan ini kemudian dipelencengkan, nggak boleh. Ya, jadi sujud di sini artinya bukan untuk menyembah, tapi adalah menghormati, memberikan ucapan selamat kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia diangkat sebagai seorang khalifah di muka bumi, ya. Melainkan sujud sebagai penghormatan semata-mata dan sebagai pengakuan mereka terhadap kelebihan dan keistimewaan yang ada padanya. Nah, ternyata alhamdulillah ya Pak, yang namanya manusia itu ternyata kalau dia mau beriman takwa, mau soleh dan solihah, ya luar biasa dari kejadiannya, ya ternyata tanah itu setelah diteliti mengandung ya berbagai keistimewaan dibanding dengan api atau yang lainnya ya Pak. Oleh karena itu semua yang Allah ciptakan di bumi ini ya, di dunia ini adalah mengandung ilmu dan hikmah. Nah, ilmu dan hikmah itu manusia akan tahu kalau dia mau bertafaqoh fiddin, kalau dia mau memperdalam agama dengan cara yang dalam, mempergunakan ainul yakinnya, mempergunakan ilmu yakinnya, mempergunakan hakul yakinnya, dia akan tahu nanti. Coba Pak minta tolong surat kedua Pak, ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi orang yang akalnya sehat, akalnya itu islami, itu bersumber dari kolbu yang islami. Jadi kalau kolbunya islami, nanti fisiknya juga islami, akalnya islami, nafsunya islami. Yang funky dulu itu loh Pak. Ada fisik, ada akal, ada nafsu, ada kolbu. Lah keempat-empatnya itu bisa tunduk kepada Allah kalau dia mau bertafaqoh fiddin, memperdalam Al-Quran, memperdalam Al-Hadis, membaca kisah-kisah mulia para nabi dan rasul dan mengkokohkan akidahnya, syariahnya, ibadahnya, muamalahnya,
dan memperbanyak ilmu pengetahuan itu. Selain itu, ilmunya harus diamalkan ya, didasari dengan iman, kemudian ilmu yang nafi, amal yang soleh, dan harus ikhlas karena Allah, dan harus dilakukan secara istiqomah ya. Dibelajar itu waktune dawa, lama ya. Juga harus menghormati guru-gurunya, mencintai ustadz-ustadzahnya. Kalau kita ini sudah sepuh seperti ini ya, kita ya selalu berdoa untuk seluruh guru-guru kami. Ampunilah seluruh guru-guru kami ya. Ingat waktu kita di SD dulu, di SMP dulu, di SMA dulu, di perguruan tinggi. Nah, itu adalah guru-guru kita. Makanya kalau kita berdoa, ya kita mintakan yang masih hidup, ya kaum muslimin termasuk kaum muslimat, ya suwunkan kepada Allah agar panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Mudah-mudahan mendapat rezeki mulia dan makomam mahmudah. Itu doa yang paling baik. Nah, kemudian juga begitu guru-guru kita, ada yang sudah wafat, nah, maka dan termasuk kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, kita masih hidup ya, kita selalu doakan ya. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Nanti bisa dicek ya di surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10 sampai 24, dan juga surat Ghafir 8 sampai 9. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan guru-guru kita dari awal sampai akhir, dan juga keluarga besar kita di surga Aden nanti, kalau kita ini senantiasa sambung di dalam iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Dalam agama Islam, sujud ibadah hanya diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada hakikatnya sujud kepada Allah ada dua macam. Pertama, sujud manusia kepada Allah dalam beribadah, yaitu sujud sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam ajaran syariat Islam. Kedua, sujud semua makhluk kepada Allah dengan arti tunduk dan patuh kepadanya. Arti yang asli dari kata-kata sujud adalah tunduk dan patuh. Nah itu Pak. Jadi artinya sujud itu tunduk dan patuh. TDP, tunduk dan patuh. Jadi kepatuhan ini, ketundukan dan kepatuhan inilah yang akan mencerminkan, yaitu pribadi-pribadi orang yang sujud itu seperti itu. Tapi kalau ada orang yang sudah sujud tapi tidak tunduk, tidak patuh, malah berbuat maksiat, malah sholat terus, maksiat jalan, kanan kiri oke, ya ngaji ya berbuat keji, ya sholat ya berbuat maksiat, ini namanya orang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah. Berarti perbuatan yang dia lakukan belum bisa menjadikan pribadinya menjadi orang yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Allah berfirman, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tetumbuhan dan pepohonan
keduanya tunduk kepadanya. Surat Ar-Rahman ayat 6. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhaw wa dhilaluhum bil guduwi wal asal. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Surat Ar-Ra'du ayat 15. Sujud para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan dan pernyataan tunduk kepadanya, bukan untuk beribadah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam menunjukkan kelebihan Nabi Adam alaihissalam dari mereka, sehingga ia benar-benar lebih berhak dijadikan khalifah di muka bumi. Mengenai asal-usul kejadian Nabi Adam alaihissalam, malaikat dan iblis disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah dan malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedang jin, iblis, dan setan diciptakan dari api atau nar. Jadi nar itu api, kalau nur cahaya, ya Pak. Oh, iya. Oh, Nar itu bedanya Pak ya. Nar itu api, nek nur nur itu cahaya. Ojo sampai keliru. Ya. Iblis dan setan selalu membisikkan kepada manusia hal-hal yang tidak benar untuk menggoda dan menyesatkannya dari jalan yang lurus. Bahkan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa sebagai manusia pertama telah digoda untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis bukanlah termasuk jenis malaikat, melainkan suatu makhluk dari bangsa jin. Iblis itu pada mulanya pernah berada dalam kalangan malaikat, bergaul dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat seperti mereka pula. Walaupun asal kejadiannya berbeda dari asal kejadian malaikat, buktinya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir ayat tersebut yang menerangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka mereka semuanya patuh kecuali iblis. Jadi teranglah bahwa iblis itu bukanlah dari kalangan malaikat, sebab malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Arti harfiah iblis yaitu putus asa. Iblis ya Pak, itu artinya putus asa atau membangkang, diam atau menyesal. Allah berfirman, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'salidz-dzalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan adalah dia golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis sama halnya dengan jin dan setan, diciptakan Allah dari api. Iblis menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah. Sebab itu ia memandang dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam.
Sebab Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah. Itulah sebabnya iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa iblis itu termasuk jenis malaikat juga. Sebab perintah Allah kepada malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah ditujukan kepada semua malaikat. Lalu disebutkan bahwa para malaikat itu semua bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam kecuali iblis. Memang benar bahwa sifat yang asli dari para malaikat adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidaklah mustahil bahwa sebagian atau salah satu dari mereka ada yang bersifat durhaka sebagai sifat yang datang kemudian, itulah iblis. Dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada iblis apa alasannya untuk tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin." Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Surat Shad ayat 75. Allah menceritakan jawaban iblis, "Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Surat Shad ayat 76. Iblis enggan mematuhi perintah Allah yang menyuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan ia bersikap angkuh karena ia merasa dirinya lebih mulia dan lebih berhak dari Nabi Adam alaihissalam untuk dijadikan khalifah. Karena iblis menolak perintah Allah berdasarkan anggapannya itu, maka ia termasuk makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa iblis ialah makhluk yang pertama-tama mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang berpendapat yang mengatakan bahwa iblis merupakan asal dari semua jin. Sebagaimana Adam asal dari semua manusia, jin itu mempunyai keturunan. Mereka penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, dan mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah sebabnya ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa dia akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah?" Jadi malaikat mengira bahwa manusia pun akan berbuat seperti jin ketika mereka berkuasa di bumi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, Pak, bisa menjadi pelajaran ya, Pak. Betul. Ya, jadi kita berupaya kita menjadi hambanya Allah, Abdullah. Ya, Pak ya. Ya, Pak. Jadi nanti panjenengan lihat itu di surat 25, Pak. Coba lihat, Pak. 25 mulai ayatnya itu 63, Pak, sampai 74, Pak. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Itu 63 dulu, Pak. 63, Pak. Mohon maaf. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Rendah hati ya, Pak. Ya, rendah hati. Sopan santun ya, Pak. Ya. Andap asor. Kalau lihat orang yang buruk, dia pasti mendoakan agar orang yang buruk itu menjadi orang yang baik.
Terus Pak, 64-nya Pak. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah itu nanti 17 ya. Itu Maqamah Mahmudah, surat Al-Isra mulai 79 sampai 82. Jadi sholat tahajud didirikan agar menggapai Maqamah Mahmudah. Terus Pak, 65 Pak. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah, makanya harus berlindung kepada Allah ya Pak. Diri kita, keluarga kita jangan sampai masuk ya ke dalam api neraka. Nah, caranya ya harus mengkokohkan Islamnya, imannya, ihsannya dikokohkan ya. Terus Oke. Kemudian sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Terus Pak. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir, di antara keduanya secara wajar. Ya terus Pak, sampai 74 Pak. Baik. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagaimana orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma 'azzim raghbati fi waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alihil akhyar. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sami-sami. Insyaallah bisa ketemu lagi pada hari Sabtu yang akan datang. Amin. Saya tutup dulu ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin.